Halo, perkenalkan, nama saya Angga Satria Nugraha Sugeng. Saya akan mempresentasikan tentang dukung vaksinasi COVID-19 menuju Indonesia sehat. Yang pertama, apa itu COVID-19? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Tingkat kematian akibat virus corona. Menurut data yang dirilis, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang dengan jumlah kematian 39.983 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Gejala awal yang diderita infeksi virus corona adalah menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang yang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, sesak nafas. Dan ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Ada cara efektif mengurangi resiko terkena COVID-19, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Yang kelima, membersihkan rumah dan menyemprot disinfektan secara rutin. Nah, akibat dari berbahayanya COVID-19, maka diciptakanlahnya vaksin COVID-19. Apa sih manfaat vaksin COVID-19? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Walaupun seorang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Yang kedua adalah mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko, seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Selanjutnya adalah fakta mengenai vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 tidak membuat orang terjangkit COVID-19. Vaksin COVID-19 yang dikembangkan saat ini tidak mengandung virus hidup yang menyebabkan COVID-19. Artinya, vaksin COVID-19 tidak dapat membuat kamu sakit terinfeksi COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang dikembangkan. Semuanya mengandung zat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan
virus corona. Terkadang, proses ini menimbulkan gejala seperti demam ringan. Gejala ini normal, dan sebagai tanda bahwa tubuh sedang membangun perlindungan terhadap virus penyebab COVID-19. Yang kedua adalah, setelah disuntik vaksin COVID-19, apa dinyatakan positif dalam COVID-19 dalam tes virus? Jawabannya tidak. Baik yang diizinkan dan direkomendasikan baru-baru ini maupun vaksin COVID-19 lain yang saat ini masih dalam uji klinis tidak dapat menyebabkan kamu mendapatkan hasil positif pada tes virus saat melihat apakah seorang sedang terinfeksi. Jika tubuh berhasil menciptakan respon imun spesifik terhadap virus corona, ada kemungkinan mendapatkan hasil positif pada beberapa tes antibodi. Tes antibodi menunjukkan kamu pernah mengalami infeksi sebelumnya dan tubuh memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap virus. Hanya saja, para ahli masih memantau bagaimana vaksin COVID-19 bisa mempengaruhi hasil pengujian antibodi. Yang ketiga, orang yang sudah tertular dan sembuh dari COVID-19 perlu divaksinasi. Ini karena resiko kesehatan yang parah terkait COVID-19 dan fakta bahwa infeksi ulang COVID-19 sangat mungkin terjadi. Vaksin harus diberikan pada seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19. Saat ini, para ahli belum mengetahui sampai kapan seseorang terlindungi dari sakit lagi setelah sembuh dari COVID-19. Kekebalan tubuh yang didapatkan seseorang dari infeksi bervariasi pada setiap orang. Beberapa bukti awal menunjukkan kekebalan alami mungkin tidak bertahan lama. Namun, hal ini masih dipelajari lebih lanjut. Sementara ini, prioritas vaksin akan difokuskan pada mereka yang belum tertular terlebih dahulu. Yang keempat, vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh tentang bagaimana mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19 dan melindungi tubuh dari infeksi COVID-19. Yang kelima, vaksin COVID-19 tidak akan mengubah DNA seseorang. Vaksin COVID-19 tidak mengubah atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Vaksin RNA messenger atau vaksin mRNA adalah vaksin COVID-19 pertama yang diizinkan untuk digunakan di Amerika Serikat. Vaksin ini mengandung sebagai protein dalam virus yang memicu proses imun dalam tubuh. Perlu diketahui, mRNA adalah vaksin COVID-19 tidak pernah memasuki inti sel, tempat DNA disimpan. Artinya, mRNA tidak bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan DNA dengan cara apapun. Gerakan pendukung vaksinasi COVID yang saya lakukan adalah dengan memasang poster pengetahuan tentang COVID-19 tidaklah berbahaya. Yang kedua, dengan memasang banner-banner di jalanan. Yang ketiga, membuat tribun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.